Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Bencana banjir dan badai pasir raksasa melanda Cina. Seperti yang kita semua tahu, banyak media sosial bahkan berita nasional yang memberitakan bencana alam yang terjadi di Cina akhir-akhir ini. Setelah diterjang banjir yang sangat besar, kali ini Cina kembali dilanda bencana badai pasir raksasa setinggi 100 meter. Bencana banjir yang terjadi di negara Cina tersebut terjadi di beberapa wilayah di Cina yang kabarnya menelan banyak korban jiwa. Setelah dilanda banjir, Cina pun juga kembali diterjang badai pasir raksasa setinggi 100 meter di kota kuno Jalur Sutra Dunhang di barat laut Cina. Seorang praktisi spiritual asal Yogyakarta yang akrab disapa Gus Rofik ini pernah mengungkapkan, kalau negara yang membuat COVID-19 ini akan diadili oleh alam secepatnya. Dilansir melalui kanal YouTube pribadinya, Gus Rofik mengungkapkan kalau nanti akan muncul pengadilan alam terutama karena adanya COVID-19 ini. Nanti akan muncul pengadilan alam terutama dengan corona ini. Dan mohon maaf kalau corona masih bisa digerakkan manusia dengan apa yang direncanakan manusia. Tapi kalau sudah alam yang berdakwah, ini nanti akan berlaku istilah Jawa, sopo nandur bakal ngunduh, sopo gawe bakal nganggo. Siapa yang menanam pasti akan menuainya, siapa yang membikin pasti akan memakainya. Jadi kalau nanti orang masih menganggap ini corona, padahal ini adalah dakwah semesta dan itu akan menyerang pada orang yang menciptakan corona dan yang membuat corona seperti itu. Begitu imbuhnya. Belum selesai dengan bencana banjir besar, Cina kini harus menghadapi bencana alam baru. Sebuah topan besar bernama Topan Infa telah menerjang Shanghai dan membuat beberapa bandara harus ditutup sementara. Bencana alam ini disebabkan oleh pengaruh cuaca ekstrim seperti kebakaran hutan, gelombang panas dan banjir bandang mendatangkan malapetaka di seluruh dunia. Banjir besar yang menghantam hampir seluruh kota Shanghai, Cina pada Senin 26 Juli kemarin telah mengakibatkan perjalanan menggunakan pesawat dan juga kereta api batal. Banyak perkantoran dan sekolah-sekolah yang ditutup termasuk konsulat Amerika Serikat. Hampir 50.000 orang yang telah dievakuasi ke tempat penampungan sementara, sedangkan masih banyak warga lainnya yang diminta untuk tetap di rumah. Pemerintah setempat mengatakan angin topan Infa telah menumbangkan sekitar 30.000 pohon, 268 papan reklame, dan rambu-rambu toko. Pemadaman listrik mempengaruhi 110.000 pengguna dengan 12.700 rumah tangga untuk sementara tidak mendapatkan aliran listrik. Layanan kereta bawah tanah di Shanghai juga dihentikan, sebagian untuk mengantisipasi kemungkinan banjir susulan. Banjir tersebut mengakibatkan puluhan orang tewas. Pada siang hari 26 Juli waktu setempat, Topan Infa berpusat sekitar 60 km barat daya Shanghai, membawa angin dengan kecepatan sekitar 100 km per jam. Hujan yang dipicu angin topan tersebut untuk pertama kalinya terjadi pada Minggu 25 Juli di Provinsi Zhejiang, tepat di selatan Shanghai dan kemudian bergerak ke utara melintasi Teluk Hangzhou sebelum menghantam daratan lagi di tepi selatan Shanghai. Di Zhejiang, lebih dari 1,5 juta orang telah dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Pemerintah provinsi juga memperingatkan kemungkinan terjadinya letusan gunung api di 23 kabupaten dan juga kota. Tidak ada korban luka-luka dan juga tewas yang dilaporkan, meskipun kerugian pada sektor pertanian diperkirakan berjumlah sangat besar. Di kota Zhengzhou sendiri, upaya penyelamatan terus berlanjut dan bantuan logistik diangkut dengan truk untuk kemudian disalurkan kepada korban banjir. Bencana itu setidaknya menewaskan 63 orang, termasuk 12 orang di stasiun kereta bawah tanah. Topan Infa diperkirakan akan bergerak ke utara barat laut Cina dan masuk hingga ke pedalaman, tetapi terus melemah seiring berjalannya waktu. Selain itu, kota di Cina juga dilanda COVID-19 Delta di tengah pemulihan bencana banjir. Kota Zhengzhou, Provinsi Henan, Cina mulai dilanda wabah COVID-19 varian Delta di tengah upaya pemulihan akibat bencana banjir yang telah menewaskan puluhan warganya. Hingga Sabtu 31 Juli malam terdapat 11 kasus positif dan 16 kasus tanpa gejala. Kasus tanpa gejala itu pertama di wilayah tengah Cina ditemukan pada hari Jumat. Zhengzhou sendiri menjadi kota lainnya yang mengalami peningkatan kasus Delta yang sangat cepat setelah kota Nanjing, Provinsi Jiangsu. Demikian kata media Cina.
Kepala Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kota Zhengzhou, Wang Songqiang, mengungkapkan sebagian besar kasus positif ditemukan di rumah sakit nomor 6 di kota itu, termasuk petugas kebersihan, staf medis, dan pasien rawat inap. Rumah sakit itu menjadi rumah sakit rujukan bagi orang-orang tanpa gejala yang baru saja datang dari luar negeri. Menurut Wang lagi, dibandingkan dengan kota-kota lain seperti Nanjing, Zhangjiajie, Provinsi Hunan, dan juga Chengdu, Provinsi Sichuan, penyebaran varian Delta di Zhengzhou lebih cepat dan kemungkinan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Zhengzhou sendiri sedang melakukan berbagai upaya pemulihan akibat bencana banjir yang telah menewaskan 51 orang hingga 23 Juli kemarin. Di seluruh wilayah Provinsi Henan, jumlah korban tewas akibat banjir telah mencapai 99 orang. Saat ini Zhengzhou terdapat 1 daerah berisiko tinggi COVID-19 dan juga 3 daerah risiko sedang. Kemudian Sekretaris PKC Partai Komunis Cina Komite Provinsi Henan Lou Yangsheng menginstruksikan pengetatan penjagaan untuk mencegah meluasnya wabah tersebut. Ia juga memerintahkan investigasi lebih lanjut mengenai sumber wabah itu dan warga setempat tidak boleh meninggalkan wilayah Henan. Penerbangan internasional ke Henan harus diperiksa secara ketat dan rantai pasokan serta surat internasional harus melalui pengujian ekspor-impor yang ketat. Lo meminta kegiatan pertemuan massal juga dibatalkan, vaksinasi dipercepat dan penyebaran informasi wabah ke seluruh masyarakat agar dilakukan secara tepat serta transparan.